Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam salam alaika, Ya Habib salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kebahagiaan tanpa rasa syukur. Tiada rasa syukur tanpa ada sabar. Tiada sabar tanpa ada rasa ikhlas. Tiada ikhlas tanpa rasa saling memaafkan. Ramadan tempat kita untuk saling maaf-maafan. Ya pemirsa, saya Mugizana kembali hadir kita di Jelang Iftar. Dan Masya Allah, kembali dari jamaah Majelis Taklim Mawar Al-Hidayah Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Masya Allah, bunda-bunda solehah, calon penghuni surganya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, doa kita ya. Ya, pemirsa dan juga jamaah sekalian. Banyak cara Allah menguji imannya. Dan ujian itu terkadang adalah rasa dan cinta Allah kepada hambanya. Tepat sekali tema kita kali ini yaitu hikmah di balik ujian. Dan Masya Allah sudah ada di samping saya dua narasumber kita yang Masya Allah ya. Bunda-bunda salehah. Amin. Cantik penghuni surga ya. Amin. Kita berkenalan dengan narasumber kita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Hajah Yolanda Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Teteh. Alhamdulillah, Ya sehat Allah. walafiat. Amin. Ya, beliau adalah pemimpin Majelis Taklim Mawar Al-Hidayah di Tangerang Selatan ya. Dan juga narasumber kita yang cukup jauh nih yang datang ke BSD dari Bogor ya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Dr. Hajah Lilis Fauzia Balkis SHI MAEK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ustazah sudah hadir ke Jelang Iftar kali ini ya. Ya pemirsa, beliau aktif ya sebagai dosen di Unida Bogor dan juga sebagai pengasuh ya dari Yayasan Man Alfat yang ada di Bogor ya, Masya Allah ya. Dan semua juga jamaah-jamaah yang tercinta nih hari ini ya. Mudah-mudahan ini kita mau menunggu beduk ya, buka puasa tetap semangat semua ya bunda-bunda ya. Ya. Nah, mengawali materi kita kali ini ya untuk Ustazah Balkis ya. Ustazah Balkis, sebelum masuk ke materi kita ingin tahu dulu nih definisi secara Islam mengenai ujian itu bagaimana Ustazah? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah At-Taghabun, ma asoba. Tidak ada suatu apapun min musibatin yang terjadi illa angin kejobo biidznillah kelawan izin Allah. Tidak akan ada terjadi segala sesuatu apapun dalam hal musibah atau kejadian peristiwa apapun, itu semua atas izin Allah. Baik itu hal yang menyedihkan atau hal yang menyenangkan sekalipun. Itu dalam rangka apa? 3 faktor. Yang pertama adalah untuk menguji keimanan. Ada kalanya ketika kita diberikan hal yang membahagiakan, wah, karena saya soleh, jadi wajar mendapatkan kebahagiaan. Maka sombong. Kemudian kalau hal yang sedih, ya Allah, aku ini sudah ibadah, kenapa masih diberikan ujian? Kenapa?
nanti setelah ini mungkin. Iya, kenapa dibeli ujian? Tapi jawabannya setelah jeda yang satu ini. Kembali lagi kita di Jelang Iftar bersama jamaah dari Talim Mawar Al-Hidayah Tangerang Selatan. Tetap semangat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya kita lanjut langsung tadi ya. Mengapa ada ujian? Sedikit silakan Ustazah Balkis. Oh iya, tadi yang pertama adalah agar kita diuji keimanannya. Kalau iman kita masih mantap, berarti kita sudah lulus. Yang kedua adalah untuk muhasabah diri, ya, introspeksi. Dan yang ketiga adalah untuk penggugur dosa. Kita sudah sedih kan, sudah sesakit-sakitnya istilahnya tuh emang kadang kita suka telenovela ya, Indosiar banget gitu. Maaf. Ya. Maaf kadang kita suka istilahnya tuh hal-hal yang telenovela sedih banget dengan peristiwa-peristiwa yang anggap kita itu adalah sebuah musibah. Tapi setelah itu yakin bahwa ketika gugur semua permasalahan, maka insya Allah akan ada hal pelangi setelah itu. Masya Allah, indah pada saatnya nanti ya. Kalau kita sabar ya Ustazah. Ya, Ustazah Yolanda, menyikapi, kiat kita menyikapi masa dan ujian ini bagaimana nih Ustazah? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu masih puasa kan? Puasa. Tapi kelihatannya masih cantik-cantik. Masya Allah, seger gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Iya, di sini sudah ada ilmu yang langsung diberikan oleh Allah SWT jika kita mendapatkan ujian. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menjalaninya, bahkan ridho terhadap apa yang sudah terjadi atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sikap ridho berarti ridho itu adalah sikap gembira seorang mukmin mukminah dalam menerima pahit getirnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia gembira terhadap Allah, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia melaksanakan sujud syukur karena Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ujian itu adalah bisa dengan kesenangan, bisa juga dengan kesusahan. Menurut hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah susah, tapi sungguhnya itu tidak susah. Dari Allah tidak ada yang menyusahkan, hanya hamba yang menerimanya merasa susah. Bagaimana supaya tidak susah? Kembali ke yang tadi, yaitu dengan sabar, ikhlas, dan ridho. Maka insya Allah semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Insya Allah kita bisa menerima menghadapi ujian dengan adab, tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, tetap beribadah, tetap berdakwah. Masya Allah ya. Kalau udah dengernya itu adem gitu, tapi kalau udah berapa langkah nanti keluar dari masjid ini, waduh, udah beda lagi lagunya nih Ustazah ya. Ya, Masya Allah. Ya, tapi kita harus jeda dulu ya pemirsa di rumah dan juga jamaah sekalian ya. Untuk itu jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini.
Hikmah di balik ujian, tema kita jelang iftar kali ini pemirsa. Nah, dari tadi saya udah tahu nih ya, ibu-ibu yang hadir di sini tuh pengen bertanya nih kepada narsum kita. Ya, dipersilakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sumi dari Majelis Taklim Mawar Al-Hidayah. Mohon izin bertanya kepada Ibu Ustazah Hilanda Yusuf, bagaimana caranya agar kita bisa sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat sabar nih Ustazah. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawab ya. Sudah ada ilmu dari Allah SWT supaya kita senantiasa bersama Allah SWT. Maka di dalam kita menghadapi ujian, kita harus ikutin firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah. Sadaqallahul azim. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan sholat. Jadi perbanyak sholat, bukan perbanyak ngerumpi, bukan perbanyak ngegosip, bukan perbanyak nangis terhadap apa yang sudah terjadi. Kalaupun kita sedang nangis, itu nangisnya kepada Allah. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, Engkaulah yang maha mulia, Engkaulah al-aziz, Engkaulah yang maha mulia. Engkaulah Al-Kabir, Engkaulah yang Maha Besar. Masalah ini, urusan ini, ujian ini kecil ya Allah. Insya Allah bisa sabar. Jadi Bisa menahan, sabar itu menahan. menahan dan Iya. sabar serta menyerahkan semua kepada Allah juga ya Iya. Ustazah ya. Dan yang pasti juga action. Action mengarah Berusaha, kebaikan, iya. berusaha ya. Baik, ada lagi tadi yang udah mau bertanya juga nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Salama dari MT Mawar Al-Hidayah Tangsel BSD. Mohon berizin Ustazah mau bertanya dengan Ustazah Balkis, apa perbedaannya ujian dan azab? Ya. Terima kasih. Ya, perbedaan antara ujian dan azab ya Ustazah Balkis. Ma'asoba min musibati fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'ah. Setiap kejadian yang ada di muka bumi ini semuanya sebelumnya sudah ditulis dalam kitab. Jadi kadang kita kalau mau sombong berarti menganggap ujian. Bisa menganggap ujian tetapi itu khawatir tidak akan menjadikan sombong. Seolah saya tidak berdosa, ini adalah ujian. Bisa seperti itu tidak kalau Bu Salma menganggap itu adalah ujian. Tetapi kalau Bu Salma menganggap bahwa itu adalah azab, suudon nggak sama Allah? Seolah Allah ini bentar-bentar langsung memberi azab. Jadi apa yang harus atau selayaknya Bu Salama lakukan? Apakah kalau kita mengira ini adalah ujian masih bisa, oh ini ujian karena niatnya saya husnudzon. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ingin selalu berdua-duaan dengan saya, berkhalwat dengan saya, memperpanjang ibadah saya. Kalau kita sedang dapat musibah kan kita biasanya seperti itu. Iya. Ya, nangis sejadi-jadinya. Ya Allah sih itu galak ya Allah. Nah, kemudian kalau kita menganggap itu azab, cukup dengan oh iya, ini menjadikan muhasabah kepada diri saya agar lebih berhati-hati. Itu. Iya, Masya Allah. Jadi ada ujian juga membuat kita untuk mengoreksi diri kita juga ya, untuk menjadi lebih baik ya. Baik, ya pemirsa dan juga jamaah ya, kita jeda dulu ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami kembali lagi bersama semuanya setelah yang satu ini. Hikmah di balik ujian. Masya Allah ya. Ya, Teh
kita mau tanya lagi nih Teh yo. Boleh. Ya, mumpung masih ada narsum ya, tadi jangan Ustazah Balkis juga nanti kita mau lagi berdiskusi, pengen panjang-panjang ya, cuma memang kadang-kadang waktu ya. Ya, Ustazah Yolanda, katanya nih kalau kita semakin dekat sama Allah, ujiannya semakin banyak. Ah, benar nggak ini? Silakan Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah ya, ibarat pohon semakin tinggi maka Iya. anginnya semakin kencang. Betul sekali. Ya, kita lihat dari perjuangan para nabi itu, mereka masya Allah sampai bertempur di medan perang, diuji sama Allah SWT. Bahkan ada yang terbunuh. Dan sudah jelas dalam Al-Quran yang maknanya, apakah kalian menganggap diri kalian layak masuk surga sementara kalian belum mendapat ujian seperti para nabiku. Para nabi luar biasa, kita belum seberapa ujian kita. Tidak ada apa-apanya, tidak ada seujung kuku ujian yang menimpa diri kita. Maka tetaplah semangat, tetaplah terus mendekatkan diri pada Allah SWT. Jangan malah menjauh, tapi terus lebih dekat lagi. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Yang pasti harus terus semakin sabar ya, Iya. Ustazah Yolanda ya. Iya. Iya, Ustazah Yolanda dan juga Ustazah Balkis. Sebenarnya kan pengen banget ya, bunda-bunda juga pengen banyak nanya ya di sesi ini. Cuman waktu jua yang memisahkan kita ya. Tapi sebelum berpisah, Ustazah Balkis bisa memberikan pesan kepada pemirsa jelang iftar. Silakan Ustazah Balkis. Baik, karena semua sudah tertulis oleh Allah, buruk dan baiknya, maka setiap pagi dan sore, pagi ketika kita mengawali kegiatan, sore menutup kegiatan, berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Itu. Masya Allah. Dan Ustazah Yolanda Yusuf, silakan Ustazah. Penutup ya. Iya, ini pesan nih buat pemirsa ini ya. Silakan. Kesimpulannya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sungguh mengagumkan orang yang beriman. Insya Allah. Semua keadaan baik bagi dirinya. Dan itu hanya ada pada diri seorang yang beriman. Jika ia diuji dengan kesenangan, maka ia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia diuji dengan kesusahan, maka ia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ujian adalah bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat hambanya, ingin menghapus dosa-dosa hambanya, memberikan pahala yang berlimpah ruah, bahkan Allah Subhanahu wa taala ingin mengganti dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik. Surganya menanti. Masya Allah. Aduh, senang dengernya ya. Masya Allah. Terima kasih banyak ya untuk Ustazah Yolanda Yusuf, dan juga terima kasih banyak Ustazah Balkis ya, dan juga untuk jamaah dari Taklim Mawar Al-Hidayah Tangerang Selatan. Terima kasih banyak, semangat tetap semuanya. Insya Allah semangat. Insya Allah semangat. Masya Allah ya. Yang pasti pemirsa, semua ujian dari Allah adalah sebagai tanda kasih sayangnya. Semoga kita selalu sabar, ikhlas, dan bisa menjadikan muhasabah buat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Allahumma